Salam sejahtera dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali saudara dengan renungan firman Tuhan pada hari ini. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah Bapa segala roh. Mari kita baca ayat yang pertama dalam Ibrani 12 ayat yang ke-9b. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Bapa segala roh artinya Bapa yang memberikan semua manusia yang ada di bumi ini, saudara, supaya mereka boleh hidup. Coba kita baca dalam Kejadian 2 ayat 7. Di sini dikatakan Allah menghembusi debu tanah sehingga manusia itu menjadi makhluk hidup. Debu tanah yang dihembusi roh Allah menjadi manusia yang hidup secara fisik. Ya, di sini dihubungkan saudara, hembusan nafas Allah kepada debu tanah dihubungkan dengan kehidupan secara fisik dari manusia itu. Kita baca dalam Ayub 34 ayat 14 sampai 15. Di sana dikatakan kalau Allah menarik kembali roh manusia, maka manusia kembali kepada debu. Kalau Allah mengambil kembali roh manusia, maka manusia kembali kepada debu. Kalau Allah mengembusi debu tanah, maka dia akan menjadi manusia yang hidup secara jasmani, saudara. Puji Tuhan. Hanya Allah lah yang berkuasa untuk menarik roh manusia atau mengambil roh manusia. Karena Allah juga yang telah memberikan roh manusia supaya dia boleh menjadi manusia yang hidup secara jasmani. Mazmur 104 ayat 29b dikatakan, apabila engkau mengambil roh mereka, ya ini dikatakan sekali lagi saudara, apabila engkau Allah mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Di sini diulang kembali saudara, bahwa hanya Allah lah yang berkuasa untuk mengambil roh manusia. Dan pada saat roh itu diambil kembali kepada Allah, maka manusia itu menjadi debu, menjadi mati kembali. Pada saat Allah menghembuskan nafasnya kepada debu tanah, maka debu tanah itu menjadi hidup, menjadi manusia, menjadi makhluk hidup. Saat Allah mengambil rohnya, maka manusia akan kembali menjadi debu. Puji Tuhan. Allah yang memberi roh manusia, Allah juga yang mengambil roh manusia. Pada saat Allah mengambil roh dalam kehidupan manusia, maka fisik manusia itu akan menjadi debu. Fisiknya akan menjadi mati. Dan roh kembali kepada Allah. Puji Tuhan. Pengkhotbah 11 ayat yang ke-7. Debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Puji Tuhan. Saat roh manusia kembali kepada Allah, maka Allah menyediakan dua macam tempat. Yang pertama disebut dengan neraka. Lukas 16 ayat 23 sampai 24. Saudara perhatikan di ayat 23, di sana tertulis tempat menderita sengsara. Ya, saya garis bawahi menderita sengsara. Ayat 24, tempat kesakitan dalam nyala api. Ya, saya garis bawahi kesakitan dalam nyala api. Ini menunjukkan neraka, saudara. Gambaran daripada neraka. Tempat yang kedua yang Bapa sediakan bagi orang yang sudah mati adalah surga. Lukas 23 ayat 43. Orang yang percaya kepada Yesus saat dia mati, dia akan masuk dalam surga yang dituliskan sebagai tempat Firdaus, ya. Saat orang itu mati, rohnya diambil kembali kepada Allah. Allah menyediakan dua macam tempat. Satu neraka, dua surga bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Puji Tuhan. Sekarang kita akan lihat kapan Roh Kudus ada di dalam hidup manusia. Yang pertama adalah saat orang itu percaya kepada Tuhan, ya. Efesus 1 ayat 13b. Ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi saat
kita percaya kepada Yesus, maka kita menerima Roh Kudus. Ya, di sini diistilahkan dengan meterai atau tanda kepemilikan daripada Tuhan. Kita percaya kepada Yesus, kita mempunyai Roh Kudus. Kedua, saat manusia itu mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, 1 Korintus 12 ayat yang ke-3b. Tak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Jadi, kapan Roh Kudus ada dalam hidup manusia? Yang pertama, saat dia percaya kepada Yesus. Yang kedua, saat dia mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Puji Tuhan. Hanya orang yang percaya dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, orang itu mempunyai Roh Kudus. Semua orang Kristen di seluruh dunia sudah mempunyai Roh Kudus. Puji Tuhan. Kita baca dalam Yohanes 20 ayat 21 sampai 22. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Puji Tuhan. Ayat 21, saudara, berbicara tentang pengutusan. Ayat 22 berbicara Tuhan menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Tuhan memberi Roh Kudusnya kepada murid-muridnya. Mestinya setelah mereka menerima Roh Kudus, menerima hembusan Roh Kudus, mestinya murid-murid ini langsung mengabarkan Injil, saudara. Mestinya murid-murid ini langsung diutus oleh Tuhan. Karena mereka sudah menerima Roh Kudus, menerima hembusan Roh Kudus. Tetapi anehnya, Tuhan menyuruh mereka untuk menantikan janji Bapa. Tuhan menyuruh mereka untuk menantikan pencurahan Roh Kudus di atas loteng Yerusalem. Ya, ini unik, saudara. Mereka sudah menerima Roh Kudus, mereka sudah mempunyai Roh Kudus. Tetapi masih disuruh menunggu untuk mendapat Roh Kudus lagi. Ya, ini sama seperti kita, saudara. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah mendapat Roh Kudus. Tetapi Tuhan berkata, mintalah. Yang dimaksud adalah minta Roh Kudus. Kita sudah ada Roh Kudus, kok aneh? Disuruh minta Roh Kudus lagi. Seperti murid-murid yang sudah mendapat hembusan Roh Kudus, sudah mempunyai Roh Kudus, masih disuruh nunggu janji Bapa, yaitu pencurahan Roh Kudus. Puji Tuhan. Tuhan tidak mau kita hanya mempunyai Roh Kudus. Tetapi Tuhan mau baik kita, baik murid-muridnya, untuk kita dipenuhkan oleh Roh Kudus. Ya, kita seringkali membaca dalam Kisah Rasul 2 ayat 2 sampai 4. Di sana dikatakan bagaimana proses murid-murid dipenuhkan oleh Roh Kudus. Ya, dikatakan turun dari langit lidah-lidah api, hinggap, saat hinggap maka dikatakan maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Puji Tuhan. Sama dengan kita, saudara. Orang-orang Kristen yang sudah beriman kepada Yesus, kita punya Roh Kudus. Kita semua punya Roh Kudus. Kita bisa mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Kita ada Roh Kudus. Tapi tidak sampai cukup di sini, saudara. Tuhan mau kita juga penuh dengan Roh Kudus. Tanda utama orang dipenuhkan Roh Kudus adalah berbahasa lidah. Nah, ini tanda utama orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus adalah berbahasa lidah. Jadi Tuhan mau bukan hanya kita mempunyai Roh Kudus, tetapi Tuhan mau juga kita selalu bisa berbahasa lidah, dipenuhkan oleh Roh Kudus. Ini adalah sumber kekuatan dari gereja, mula-mula juga menjadi sumber kekuatan dari gereja yang mau mengalami kebangkitan, pelayanan dalam segala bidang. Kiranya Roh Kudus menolong kita semuanya, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, nyatakan segala-galanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib,
Kami mau percaya